Liturgi penciptaan. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Mari kita menyaksikan bersama-sama. Penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan lautan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Allah menciptakan binatang di udara dan binatang di laut. Hari keenam Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Hari ketujuh Allah beristirahat. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita menyaksikan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Liturgi kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman pun telah dilanggar. Hal itu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia sirna sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Perbuatan dosa dan keinginan daging telah merusak akhlak manusia. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia semakin merajalela. Maka menyesalah Tuhan telah menciptakan manusia. Demikian liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Liturgi janji Tuhan akan keselamatan. Allah tidak mampu melihat manusia terus hidup di dalam dosa. Berasal dari hatinya, Ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari bersama-sama menyaksikannya. Liturgi kedatangan Juru Selamat. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun, melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakannya. Tuhan Allah, Bapa di sorga,
akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan pada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kita percaya dalam hati akan dibenarkan dan mengaku dengan mulut akan diselamatkan. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab melalui liturgi kedatangan Juru Selamat. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dunia, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Suatu tunas akan keluar dari tumbuh besar, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan.